Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldi, NPM 182151071 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit profil dan testimoni saya selama dari mulai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, SPD MPD. Nah, profil singkat mengenai diri saya, nama lengkap saya Renaldi, tempat tanggal lahir Bandung 13 Oktober 1999. Nah, saya berasal dari 4 bersaudara dengan kakak 1 dan adik 2. Adapun kakak laki-laki dan adik perempuan 1, laki-laki 1. Nah, saya tinggal di Kampung Kebon Tiwu, Desa Pada Ulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Lanjut, adapun riwayat pendidikan yang telah saya tempuh sejak mulai SD, karena saya dulu tidak mengenyam pendidikan taman kanak-kanak, atau sekarang mah ada lagi yang namanya pendidikan anak usia dini. Jadi saya mah ketika waktu itu langsung menginjak ke tingkat sekolah dasar. Nah, waktu pertama kali sekolah di kelas 1, saya belum bisa apa-apa, belum tahu apa-apa, apa itu angka, huruf, dan lain sebagainya. Nah, ketika kelas 2, saya mulai bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman yang lainnya. Saya pun sudah mengenal apa itu huruf, dari A sampai Z, dari angka 1 sampai 10, dan seterusnya. Nah, di menginjak kelas 3, saya alhamdulillah mulai masuk ke peringkat 3 terbesar, yaitu peringkat pertama. Lalu pada saat SD itu juga saya mulai menyukai mata pelajaran matematika. Kenapa? Ada suatu cerita ketika saya kelas 4 SD, saya menunggu teman kelas 6 yang belum bubar di kelasnya. Nah, waktu itu sedang belajar matematika. Nah, mata pelajarannya masih saya ingat tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Nah, kebetulan pada saat waktu itu saya sedang belajar itu di kelas 4. Jadi masih paham, benar-benar paham, karena baru diajarkan pada saat itu. Nah, ketika menunggu di luar kelas 6, kelas 6 disuruh mengerjakan sama Pak gurunya, Bapak Nana. Nah, tetapi tidak ada satupun yang mau ke depan, mungkin karena malu, bukan karena tidak bisa. Nah, akhirnya Bapak tersebut memanggil saya, karena Bapak tersebut sudah mengenal saya. Renal, kesini bisa mengerjakan ini, katanya. Terus karena saya pede dan karena saya juga baru mengetahui dan masih hangat-hangatnya di kepala saya jawab, bisa Pak, silakan kerjakan. Dan alhamdulillah saya mampu mengerjakan soal matematika tersebut tentang faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sejak saat itulah awal mula saya mulai mengemari matematika. Nah, di kelas 5 saya pun mengikuti sejenis lomba ONMIPA. Nah, saya pun mengikuti perlombaan di bidang matematikanya. Alhamdulillah di tingkat kecamatan saya lolos, dan langsung ke kabupaten dan tidak lolos di kabupatennya. Seperti itu. Menginjak kelas 6 dan saya pun tidak terasa melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Nah, lalu di sekolah pertama ini saya melanjutkan di sekolah
SMP Pasundan Majalaya. Di mana itu alamatnya di Jalan Lewi Dulang nomor 22. Seperti itu di Majalaya, Kabupaten Bandung. Nah, kenapa saya sekolah di sana? Ceritanya seperti ini. Waktu itu ketika kelas 6 saya bingung mau dilanjutkan kemana. Di tempat saya yang paling terdekat itu ada 3 sekolah. Yang pertama ada sekolah SMP Negeri 1 Ciparai, yang kedua SMP KP atau Karya Pembangunan Ciparai, dan yang ketiga ada SMP Pasundan Majalaya. Nah, waktu itu ibu saya menanyakan kepada saya, siapa saja temanmu yang melanjutkan, ada kemana aja gitu. Saya bilang ada salah satu tetangga saya yang melanjutkan ke SMP Pasundan dan sudah daftar, kata saya. Nah, kenapa saya masuk ke sini? Alasan yang lainnya yaitu ketika kalau masuk ke SMP Pasundan itu tidak ada rawan banjir, sedangkan ketika memasuki SMP yang 2 tadi itu ada kemungkinan banjir karena kakak saya pun waktu SMP-nya sering terjebak oleh banjir karena sekolah di SMP KP Ciparai, seperti itu. Akhirnya saya pun didaftarkan ke sekolah Pasundan Majalaya, dan alhamdulillah mungkin rezekinya di sana saya pun mendapat prestasi sebagai juara kelas di kelas 7A, 8A, 9A, dan saya pun menjadi juga juara umum di sekolah tersebut. Mungkin itu karena wasilahnya saya menurut ke orang tua. Lalu menginjak ke sekolah menengah atas, saya pun masih di tempat yang sama, jadi masih sama gedungnya. SMP, SMA, sama SMK waktu saya pertama masuk itu masih waktu SMP masih satu bangunan. Jadi SMP bedanya SMP itu pembelajarannya dilakukan di siang hari sampai sore, sedangkan SMA itu di pagi hari sampai siang, seperti itu. Nah, sedangkan ketika saya menginjak SMA, SMK-nya sudah memiliki bangunan sendiri, yaitu memisahkan diri dan memiliki tempat sendiri. Jadi di gedung tersebut hanya tinggal SMP dan SMA Pasundan Majalaya. Nah, saya pun melanjutkan sekolah di SMA Pasundan Majalaya. Nah, di SMA Pasundan Majalaya saya mengikuti ekstrakurikuler yaitu pramuka. Karena di pramuka itu menyenangkan menurut saya, ada sesuatu yang membuat saya itu mengembangkan diri saya. Jadi ada keseruan tersendiri di dalam pramuka kalau yang saya alami seperti itu. Nah, kemudian di SMA saya pernah mengikuti perlombaan menulis membaca aksara Sunda yang diadakan. Pertama itu ada 2 tahap. Yang pertama tingkat gugus depan Gudap ya, tingkat Gudap, yaitu ada 5 kecamatan, dan alhamdulillah saya menang dan mewakili gugus depan tersebut untuk melomba di tingkat kabupaten. Nah, tempatnya itu waktu itu ada di Gedung Sabilulungan. Nah, ada saya juga bersama teman saya yang lainnya. Alhamdulillah dapat mengikuti perlombaan di sana. Nah, untuk bidang baca dan tulis aksara Sunda ada 2 orang, saya dan teman saya. Nah, nasib berkata lain, pada saat waktu perlombaan tersebut saya hanya meraih juara keempat se-Kabupaten Bandung. Nah, alhamdulillahnya ada teman saya yang satunya lagi itu mendapat juara 1 dan mewakili Kabupaten Bandung di tingkat Jawa Barat dalam bidang menulis dan membaca aksara Sunda. Seperti itu. Nah, untuk perguruan tinggi sendiri, saya melanjutkan ke Universitas Siliwangi, ada di Tasikmalaya. Nah, saya masuk ke perguruan tinggi tersebut melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau bisa disingkat SBMPTN. Nah, sebelumnya jalur yang sebelumnya yaitu SNMPTN, saya mengikuti
SNMPTN itu tidak mendaftar terlebih dahulu ke Unsil atau Universitas Siliwangi, tetapi saya memprioritaskan universitas-universitas yang ada di Bandung karena dekat juga dengan rumah saya. Nah, tetapi belum rezekinya, akhirnya saya mengikuti SBMPTN dan alhamdulillah pada seleksi tersebut saya lolos di Universitas Siliwangi, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di jurusan Pendidikan Matematika. Nah, banyak waktu pertama kali masuk ke universitas itu ada proses ombus atau disingkat orientasi mahasiswa baru Universitas Siliwangi. Nah, ombus itu terdiri dari 3 bagian, ada ombus universitas, ombus fakultas, dan ombus program studi atau ombus jurusan. Nah, yang paling lama itu ombus jurusan, yang di dalamnya ada mentoring, ada BOMA, dan lain sebagainya. Nah, di universitas ini saya mendapatkan testimoninya atau kesan dari saya selama kuliah di Universitas Siliwangi itu sangat banyak. Yang pertama, saya dari awalnya orang yang kurang dalam bersosialisasi, khususnya untuk berinteraksi dengan orang lain yang belum saya kenal. Nah, di sini saya mulai bisa bersosialisasi, memulai mengobrol dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya mulai bisa berkomunikasi meskipun bukan bisa dikatakan mahir, tidak bisa dikatakan mahir. Nah, jadi hanya sebatas bisa saja. Nah, kemudian di jurusan pendidikan matematika itu ada yang namanya tim unit akademik, yaitu badan semi otonom di bawah naungan Himaptika di bidang akademiknya. Nah, saya mengikuti tim unit akademik tersebut selama 2 periode. Nah, itu sangat menambah ilmu saya. Yang pertama, saya belajar untuk mengajar. Meskipun saya bukan ahli, saya belum bisa menerapkan apa yang saya bisa, ilmu yang saya punya, sedikit ilmu yang saya punya. Nah, di tim unit akademik tersebut sedikit demi sedikit karena adanya BOMA, yaitu Basic of Mathematical Ability. Artinya yang mempelajari basic-basic mengenai matematika. Nah, saya pun menjadi tutor, salah satu tutor dari program tersebut. Nah, di sana saya bisa mengembangkan dan menggali potensi diri saya sendiri, misalkan mempelajari lagi materi-materi yang tingkatan SMP, SMA, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di perguruan tinggi ini juga saya mengenal ada yang sampai saat ini berkomunikasi dengan baik, yaitu teman-teman yang satu tujuan, satu frekuensi, dan satu klub lah dengan saya. Ada berlima, ada yang orang Cilacap, orang Garut, orang Ciamis, dan orang Tasik. Nah, di perguruan tinggi ini lebih memperluas lagi relasi saya dalam berteman, karena kan ketika di SMA mah hanya sekecamatan atau paling jauh luar kecamatan, sedangkan di universitas teman-temannya heterogen, ada yang dari Madura, malahan teman, ada yang dari Garut, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Subang, dan lain sebagainya. Jadi lebih beragam, dan itu merupakan kesan yang paling salah satu kesan saya ketika di perguruan tinggi negeri Universitas Siliwangi. Dan masih banyak lagi kesan-kesan lainnya, bisa mengenal para dosen yang telah mengajarkan saya. Nah, tetapi ketika sebagaimana kita tahu bahwa ketika saya semester 4 agak ada sedikit kendala kondisi, yaitu mengenai adanya COVID-19 atau virus corona. Nah, itu membuat down saya karena belum terbiasa dan belum bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut. Jadi ketika offline saya lebih menyukai offline, pembelajaran itu secara offline. Tapi ketika online saya harus bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru seperti tatap muka secara virtual, ada Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Dan itu menuntut saya harus bisa
beradaptasi dan mengikuti perubahan karena kan situasi dan kondisi yang ada. Bisa jadi cara-cara tersebut bisa diterapkan di kemudian hari meskipun virus corona sudah tidak ada, tetapi cara gaya belajar seperti online tersebut bisa jadi diterapkan di kemudian hari seperti itu. Jadi saya sebagai mahasiswa calon pendidik khususnya pendidikan matematika harus bisa menyesuaikan terhadap apa yang menjadi kondisi saat ini. Nah, mungkin sekian cerita mengenai profil dan testimoni dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami ya. Meskipun dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang jelas dari sayanya, mohon maaf dan juga mohon dimaklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.